Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Ivani Amelia Widi dari Hukum D dengan NIM 233. Berikut saya akan menampilkan hasil rekaman video interview saya dengan salah satu anggota DPRD Kota Probolinggo, yaitu Bu Masda Putri Amelia. Jangan lupa disaksikan sampai akhir, karena akan ada motivasi dan pesan penting dalamnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sore ini, saya memiliki kesempatan untuk mengadakan wawancara secara eksklusif dengan salah satu anggota DPRD Kota Probolinggo, yaitu Bu Masda Putri Amelia. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Ibu terkait dengan hukum tata negara dan korelasinya dengan DPRD Kota Probolinggo itu tersendiri. Namun sebelumnya, saya perkenankan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oh ya, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masda Putri Amelia, saya salah satu anggota DPRD perempuan di Kota Probolinggo dari fraksi Partai Golkar, dan saat ini saya berada di Komisi 1. Untuk background pendidikan saya itu dari ilmu politik, jadi emang linear dengan jabatan yang sekarang sedang saya jalani, seperti itu. Gitu, Mbak. Oke. Baik, Bu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya untuk bisa saya wawancarai pada sore ini. Mungkin langsung saja ke pertanyaannya ya, Bu ya. Ya, boleh. Mungkin pertanyaan yang pertama adalah mengenai konstitusi. Karena dalam hukum tata negara tersendiri itu konstitusi memiliki peranan yang sangat penting, Bu. Terutama dalam undang-undang yang tertulis. Nah, di sini diketahui bahwa wewenang DPRD kota adalah membentuk peraturan daerah bersama wali kota. Yang saya ingin tanyakan kepada Ibu adalah, apakah dalam membentuk suatu peraturan daerah tersebut harus disesuaikan dengan potensi dari kota itu tersendiri? Dan mungkin Ibu bisa memberikan gambaran mengenai contoh dan penerapannya. Oke, baik. Untuk peraturan yang ada di Kota Probolinggo menurut saya memang sesuai potensi, dan ya harus sesuai potensi yang ada, terutama dengan keadaan sosial masyarakat ya, karena Perda itu dibentuk untuk memang yang pertama kebutuhan masyarakat dan juga kebaikan masyarakat Kota Probolinggo. Jadi memang acuannya adalah kondisi yang ada di Kota Probolinggo, baik itu kondisi sosial, kondisi politik, dan kondisi yang lainnya yang memang match dan butuh untuk kita bikin peraturan seperti itu. Nah, untuk penerapannya sih tergantung dengan kebutuhan itu tadi. Contohnya Perda Pendidikan ya, yang memang baru beberapa waktu yang lalu Komisi 1 direncanakan oleh Komisi 1 dan kemudian sudah diterapkan, itu terkait dengan Perda Pendidikan non formal. Jadi menurut kami itu pendidikan non formal itu juga memang harus kita wadahi, terus kemudian kita harus bikinkan peraturan-peraturan yang memang dibutuhkan. Karena juga kita ketahui bahwa pendidikan di Kota Probolinggo itu tidak hanya pendidikan formal yang ada, tapi juga pendidikan non formal seperti kegiatan-kegiatan TPQ untuk anak didik kita, kegiatan-kegiatan di ngaji di musola, di masjid, seperti itu. Gitu, Mbak. Oke, berarti peraturan daerah yang telah dibuat tersebut telah berjalan sesuai dengan apa yang ditujukan sebelumnya, begitu ya, Bu? Iya. Baik. Selanjutnya saya akan mungkin gabung dalam pertanyaan yang tentang bagaimana mekanisme dari pemilihan anggota DPRD kota itu sendiri, Bu. Dalam mengadakan mekanisme dari pemilihan umum anggota DPRD itu sendiri. Kalau mekanismenya sih memang sesuai dengan Undang-Undang Pemilu ya, Mbak, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. Nah, untuk memang terkait dengan mekanismenya sih sebenarnya kan dari KPU itu sendiri. Untuk lebih detail memang sebenarnya kalau menurut saya juga mungkin memang sharing pengalaman saya aja ya, tapi terkait dengan mekanisme sebenarnya itu dari wewenang KPU, karena memang sudah ada undang-undang yang mengatur tentang itu, gitu kan. Untuk mekanismenya saya juga ikuti aturan-aturan yang dari KPU, seperti itu. Baik, Bu. Mungkin pertanyaan selanjutnya adalah mengenai
Hukum tata negara kan merupakan cabang ilmu yang mengatur mengenai jabatan dan wewenang yang melekat pada jabatan tersebut. Di sini saya penasaran dan ingin tahu, Bu, bagaimana hubungan antara pemegang jabatan di DPRD kota dan bagaimana koordinasi dari tugasnya itu? Kalau tentang itu juga sudah tertuang di Undang-Undang MD3 ya Mbak, di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Di situ sudah dicantumkan semua terkait dengan bagaimana jabatan-jabatan undang-undang yang ada di DPRD, baik itu pimpinan, anggota, kemudian juga kita ada badan kelengkapan seperti badan musyawarah, badan anggaran, dan juga terkait dengan komisi itu sudah ada tertuang di situ semua. Mungkin nanti lebih detailnya lagi bisa dilihat di undang-undang tersebut. Begitu. Baik Bu, terima kasih. Mungkin di sini saya ingin mengetahui sharing gitu pengalaman Bu Masda Putri Amelia dalam pemilihan umum DPRD waktu itu Bu. Seperti apa gitu? Prosesnya? Ya, prosesnya betul. Kalau prosesnya dari awal karena memang saya sudah terjun di partai politik ya, karena memang salah satu syarat dari calon anggota legislatif itu adalah kita harus menjadi salah satu anggota partai politik. Kebetulan memang saya di tahun 2016 itu masuk sebagai salah satu anggota partai politik, yaitu Partai Golkar. Nah, berangkat dari situ, kemudian di tahun 2019, tepatnya di bulan April, saya mengikuti kontestasi Pileg. Dan sebelumnya memang banyak belajar di partai politik sih terkait dengan bagaimana kita melakukan pendekatan-pendekatan ke masyarakat, kemudian dekat dengan teman-teman di struktur partai. Dan juga karena seperti saya jelaskan tadi, bahwa background pendidikan saya di ilmu politik, jadi paling enggak sudah linear ya dengan apa yang saya jalani. Kemudian juga saya dan keluarga memutuskan untuk maju di Pileg, dan kita ikuti proses-proses itu sampai di tahapan-tahapan mulai dari pendaftaran di KPU, kemudian proses pemilihan, dan juga pada akhirnya, dan alhamdulillah saya terpilih seperti itu. Baik Bu, terima kasih penjelasannya dan pengalamannya yang sangat menarik sekali. Saya di sini belajar banyak dari Bu Masda Putri Amelia. Mungkin cukup sekian ya Bu untuk interview kali ini mengenai sharing dan juga diskusi ringan terkait dengan apa yang telah saya tanyakan. Terima kasih waktunya untuk Bu Masda Putri Amelia dan juga Bu Milan selaku Sekretariat DPRD Kota Probolinggo. Nah, Mbak Mira itu kalau mau sharing-sharing juga bisa tuh. Mbak Mira ini apa namanya juga banyak ilmunya itu. Ya bisa Bu, bisa kalau mau sharing. Enggak juga, harusnya ini mungkin ya. Mungkin perlu ditambahkannya begini. Mbak Masda ini kan salah satu anggota DPRD perempuan ya. Yang kita tahu kuota 30% itu kan masih ada. Kan seperti itu ya untuk yang perempuan masuk dalam legislatif kan seperti itu. Nah, mungkin bisa dieksplorasi dari Mbak Masda, salah satu politisi muda, kemudian masuk dalam alat kelengkapan DPRD-nya kan di Komisi 1. Mungkin bisa lebih dieksplorasi di situ Komisi 1 ini di bidang apa, kemudian apa yang sudah dilakukan ya dari Komisi 1 khususnya seperti itu terkait dengan perda itu tadi, kemudian ya minimal hasil kerjanya seperti apa. Ini kan sebenarnya sudah juga jadi masukan untuk Mbak Ivani ya, bahwa sebenarnya di DPRD itu ngapain sih kan gitu. Nggak semua orang tahu ya kegiatannya Dewan itu apa. Yang mereka tahu selama ini kalau di luaran sana kan kayak rapatnya tuh ngapain ya, mungkin gitu kali ya. Benar-benar. Nah itu mungkin bisa dieksplorasi di situ kan, ini juga jadi pengetahuan juga buat Mbak Ivani. Nanti juga dari record ini kan juga jadi bahan masukan tidak hanya mahasiswa tapi juga kalangan muda lainnya, bahwa bisa jadi inspirasi. Jadi Dewan itu tidak hanya melulu rapat kemudian perjalanan dinas, bukan itu, tapi ada misi di dalamnya. Nah, itu mungkin yang bisa dieksplorasi di situ, Mbak Masda. Siap. Oke, baik, saya tambahkan langsung ya. Ini sangat berkaitan, Mbak Masda kan di Komisi 1-nya langsung. Nah, ini menyentuh di bidang apa sih, Mbak? Gitu.
nggak banyak orang tahu ya hal itu. Oke, suaranya mungkin Mbak Masda. Gimana? Suaranya kedengeran nggak? Oke. Udah masuk. Sudah. Udah dengar. Udah masuk, udah kedengeran. Langsung saya respon ya, Mbak ya. Memang menarik, Mbak, ketika Mbak Mira tadi menyampaikan tentang 30% perempuan. Nah, itu memang sangat menarik bagi saya karena memang perempuan ini kan sebenarnya memiliki kelebihan dan keahlian masing-masing gitu. Jadi tidak identik dengan wakil rakyat itu laki-laki seperti itu. Nah, dengan adanya 30% perempuan ini juga kabar gembira sebenarnya bagi kaum perempuan karena mereka itu memiliki kewajiban untuk memang memperjuangkan apa-apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan si perempuan. Karena menurut saya nih, perempuan itulah yang paling mengerti apa yang dibutuhkan oleh perempuan itu sendiri. Nah, jadi dari situlah perempuan ini jadi penyeimbang di perwakilan rakyat ini untuk memang benar-benar memperjuangkan mereka melalui aspirasi-aspirasi, kemudian juga melalui kebijakan-kebijakan yang ada di daerah itu, seperti itu. Memang nggak mudah ya untuk masuk di dunia politik ini, saya sebagai perempuan itu sendiri, karena memang banyak tantangan-tantangan aja terkait dengan tantangan-tantangan itu, seperti perempuan itu memiliki batas waktu, kemudian perempuan itu memang mungkin dari segi untuk menemui masyarakat misalnya dari waktunya tadi jamnya terbatas gitu kan, tapi balik lagi itu semua tergantung manajemen kita gitu. Saya sendiri pengalamannya manajemen waktu saya untuk ketemu masyarakat ya udah saya maksimalkan dari pagi sampai jam 9 malam seperti itu. Jadi tidak sebenarnya sih kalau dipikir lagi itu bukan kendala ya, tapi tantangan. Tantangan itulah yang harus kita carikan solusinya seperti itu. Nah, terkait dengan apa aja sih tugas dewan gitu kan, benar kata Mbak Mira tadi, banyak masyarakat yang menyampaikan bahwa alah anggota dewan kerjanya cuma rapat mulu gitu. Nah, mereka berpendapat seperti itu karena memang selama ini mereka tidak memiliki informasi tentang itu. Jadi saya juga tertarik untuk merespon hal ini. Kalau saya sebagai anggota dewan ini di awal mungkin memang karena memang baru pertama kali, jadi juga tidak tahu pasti sebenarnya apa yang mungkin akan dilakukan gitu kan. Tapi berjalannya waktu kita juga sama-sama berproses dan saya juga tidak, kalaupun sudah jadi anggota dewan, saya juga tidak berhenti untuk selalu belajar seperti itu. Nah, tugas anggota dewan itu adalah juga tadi membentuk perda, kemudian juga sebagai penyambung lidah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, kemudian juga sebagai pengawas dan juga sebagai evaluasi kebijakan seperti itu, karena kan pemerintah ini ada eksekutif dan legislatif, kita sama-sama bekerja bareng untuk kebaikan masyarakat dan juga kadang kita juga melakukan studi-studi referensi ke daerah lain yang tentunya hasil dari studi referensi tersebut akan kita terapkan di kota kita untuk yang memang cocok untuk kebutuhan masyarakat. Nah, kebetulan memang Komisi 1 ini bermitra dengan Dinas Pendidikan, kemudian bagian hukum, kemudian kecamatan, Satpol PP, keamanan dan ketertiban ya, dan juga ada Dispenduk Capil seperti itu. Jadi juga mitra-mitra di Komisi 1 ini juga melakukan sharing kepada kita untuk kita evaluasi kebijakannya, karena memang pelaksana kebijakan itu kan mereka. Nah, kita sebagai pengawas tentunya juga memiliki kewajiban untuk memberikan masukan-masukan sesuai dengan apa yang terjadi di masyarakat, apa yang real di masyarakat, karena yang dekat dengan masyarakat, yang tahu kondisi masyarakat secara langsung itu kan kita sebagai wakil rakyat gitu. Untuk yang telah dilakukan di Komisi 1 selama saya menjabat. Mbak Masda, volumenya agak kedengaran, ini agak kecil nih dari Mbak Masda. Oh ya? Udah volumenya Oke, mungkin kurang dekat kali ya. Agak diangkat HP-nya gitu. Ini dengar. Sampai mana tadi nggak dengarnya, Pak? Baru nggak dengar apa? Yang kayak terkaitannya dengan pendidikan. Komisi 1 di pendidikan. Ya. Komisi 1 mitranya di Dinas Pendidikan, bagian hukum,
keamanan dan ketertiban seperti Satpol PP gitu kan, Dispenduk Capil, kecamatan gitu. Nah, kita bermitra dengan dinas-dinas itu dan tentunya pelaksana kebijakan itu kan dinas-dinas tersebut. Namun kita juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan masukan-masukan kepada mereka sesuai dengan kondisi-kondisi yang ada di masyarakat, sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat. Jadi kita kerja bareng, kita memiliki tanggung jawab yang sama walaupun dengan porsi yang berbeda. Seperti itu. Luar biasa sekali Bu penjelasannya, terima kasih. Berarti di sini generasi muda dan juga kaum perempuan ini jangan berputus asa gitu ya, untuk bisa suatu saat mungkin untuk bisa bergabung dalam anggota Dewan Perwakilan Rakyat gitu. Jadi Iya, kita masih betul. harus memiliki peluang. Benar, apalagi generasi milenial yang saat ini memang sangat meningkat sekali ya, bisa dibilang juga karena zaman now ini zamannya generasi milenial gitu kan, karena juga generasi milenial ini adalah aset bagi negara kita, aset bangsa seperti itu, karena yang akan melanjutkan kepemimpinan itu ya mereka gitu kan, dan tentunya mereka juga punya peran yang cukup besar sebenarnya di bidang politik, karena sebenarnya kalau kita sadari bahwa kalau menurut saya ya, dari kita mau tidur sampai kita itu bangun kemudian mau tidur lagi kan semuanya itu diatur oleh kebijakan-kebijakan politik yang ada di negara ini gitu loh. Jadi mereka itu sebenarnya punya peran yang cukup besar untuk memang menjadi bagian dari negara ini. Mereka aset gitu. Jadi untuk pesan saya untuk generasi milenial termasuk juga Mbak Tiffany, jangan apatis terhadap politik karena memang semua tergantung dari sudut pandang kita, semua tergantung dari diri kita masing-masing. Tentunya kita harus memiliki tujuan untuk membesarkan bangsa kita sendiri, seperti itu. Baik Bu, terima kasih sekali lagi kepada Bu Masda dan juga Bu Wiranti, luar biasa sekali atas pembahasannya. Dirasa cukup atau gimana? Cukup Bu, mungkin cukup sampai situ ya. Mungkin mau ditanyain lagi Mbak Masda kayaknya masih anu Mbak Masda ya, masih bisa ya. Mungkin habis ini setelah disimpan recordnya Bu. Oke. Ya. Berarti diakhiri dulu untuk ini sesi yang ini atau gimana? Oke, saya akhiri dulu untuk recordnya. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya untuk Bu Miranti dan Bu Masda. Semoga semua yang melihat video ini akan saya upload di YouTube bisa mendapatkan informasi dan juga motivasi. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.